manifestasi itu akan terjadi setelah 30 hari daily rutin, 1 bulan. Lalu kalau ini nggak terjadi nih, kamu banyakin aja tabungan semesta, itu di 3 bulan biasanya pecah ini. Jadi teman-teman, sebetulnya manifestasi terindah itu bukan materi. Tapi manifestasi terindah itu ketika kamu merasakan dan menemukan kebahagiaan di dalam diri. Dulu ya, sebelum kita kenal Teh Feby, itu sebenarnya saya sudah punya cita-cita itu, berharap. Tapi caranya gimana ini kan gitu kan, nggak tahu caranya. How sampai caranya. Bertahun-tahun nggak kecapean tuh, nggak kesampaian. Nah, akhirnya setelah kenal Teh Feby, wah ini ilmu mahal nih, praktek lah saya sendiri. Yeah. Delalah, ada clue, bukan clue sih. Sebenarnya kan ketika kamu udah terbuka, aliran semestanya datang ya. Karena Mas Rozinya udah pelan-pelan tenang kan. Iya. Kata Teh Feby tadi, beda ya mukanya. Beneran. Aku pertama kali ketemu kamu nggak selepas ini loh. Beneran, nggak selepas ini enak banget. Vibrasinya juga rasanya enak. Oke. Nah, yang tadi Teh, itu kan nggak instan. Sampai berapa hari Teh? 30 hari? Minimal. Jadi gini teman-teman, ini biar aku nggak mau janji ya, tapi kalau dari fase perjalanan alumni, rata-rata ya, dan aku ambil teori dari dosen aku kan ada beberapa nih, yang udah meninggal banyak, dosen-dosen. Jadi materi Bandan Revolution ini sebenarnya rangkuman, Mas. Dari 30 tahun yang lalu. Lama. Pada saat aku umur 18 tahun. Saya masih umur 6 tahun. Sekolah filsafat, makrifat, tasawuf, 16 tahun lah saat itu di Godok, lahirlah bab 1, itu di Bandung, penguatannya di situ. Lalu berikutnya aku belajar lagi sama Geshe Michael Roach. Dia itu adalah orang terseru yang pernah aku ketemu, keren banget. Dan dia akan datang lagi tuh dari Amerika ke Singapura, mau ada kelas lagi. Kayaknya aku bakal ikut. Pokoknya kalau dia datang antara ke Singapura, Malaysia, Bali, itu aku nggak akan pernah melewatkan kelas dia. Kapan mau datang, Teh? Bulan Juli di Singapura dia ada kelas. Itu setelah pandemi dia nggak mau ada kelas, karena nggak bisa juga kan waktu itu. Dia udah vakum 6 tahun nggak ngajar. Nah ini pertama kalinya dia mau turun gunung lagi. Dan itu amazed banget, aku tunggu. Nah, Geshe Michael cerita kayak gini. Ketika kamu quantum jump, ketika kamu menanam bibit mental, itu kayak pikiranmu itu bagaikan tanah yang subur. Nih kita analogikan ya. Pikiranmu itu bagaikan tanah yang subur. Ketika kamu quantum jump, ketika kamu mengimajinasikan dalam pikiran anak, misalnya gitu ya. Anak, arisan misalnya gitu ya. Anak, itu tuh di pikiran tanah yang subur ini tertanamlah benih mental. Mental seed mulai tertanam di situ. Anggaplah di tanah itu ada bijinya, biji ya. Kan kalau biji bibit itu kan ada pembelahan sel kan. Benar. Dia dari satu dia membelah gitu kan jadi 2 kan. Terus berikutnya dia tumbuh batang gitu kan. Terus tumbuh daun. Benar. Nah itu kan butuh proses. Iya. Percayalah, apa yang kamu tanam dalam prasangka baik sama Allah pasti bertumbuh indah. Jadi nggak usah kamu kapan ya bisa nggak ya bersyukur aja terus, getarkan terus syukur. Kalau aku sih believe, karena saya lihat proses, misal aja mbahku bikin penyemaian padi ya, itu mulai awal sampai nanti panen itu 6 bulan. 6 bulan. Nah, Geshe Michael bilang yang sama. Jadi idealnya itu ya, kalau tabungan semesta kamu bagus banget, ini karena ada hubungan juga sama tabungan semesta. Kalau tabungan kebaikan amal solehnya Mas Rozi kurang, itu manifestasinya biasanya lama. Tapi kalau tabungan semesta kamu ngebludak banjir, deposito amal soleh kamu keren, biasanya kalau aku lihat alumni ya, ini pengalaman alumni ya, itu utang dia 700 juta, 2 minggu udah lunas. Nah, itu yang banyak problem. Itu keren banget sih, alumni. Tapi beda-beda ya, setiap teman-teman beda-beda. Jadi idealnya gini. Kadarnya beda. Kadarnya beda karena banyak faktor. Kalau kamu nggak ngiklasin, kamu nggak ngelepasin, lama dia. Benar. Nah, kembali ke tadi, ketika kita menanam bibit sampai panen selama 6 bulan, itu kan nggak instan ya. Dan itu kan perlu pemupukan, perawatan. Betul. Ada sinar matahari, ada air. Nah, sinar matahari dan airnya ketika benih ini ditanam untuk menjadi realita manifestasi kamu, apa sinar matahari dan airnya itu? Apa, Mas Rozi? Pupuknya untuk dia bertumbuh apa?
rasa syukur setiap hari. Pupuk terus rasa syukur itu. Dan itu keren banget. Jadi, manifestasi itu akan terjadi setelah 30 hari daily rutin, 1 bulan. Lalu, kalau ini nggak terjadi nih, kamu banyakin aja tabungan semesta, itu di 3 bulan biasanya pecah ini. Terjadi nih. Kamu lihat aja ritme kamu, pattern kamu. Lalu kalau belum terjadi lagi 6 bulan, lalu kalau nggak belum terjadi lagi 9 bulan, kalau belum terjadi lagi setahun. Biasanya kalau kamu konsisten, pasti. Beruntun. Bener banget. Karena beruntun. Ini kisah nyata. Bener Teh. Saya itu kalau ya meskipun saya sholatnya kan belentong-belentong ya sebagai muslim, tapi saya nggak lupa ada salah satu doa yang saya selipkan dan nggak pernah tak tinggal doa itu. Apa? Meskipun doa itu dalam bahasa kita ya. Misal nih, aku pengen punya anak. Nanti anakku harus seperti ini. Aku pengen punya goalku nanti dalam karirku harus ke sini. Itu selalu tak ulang-ulang setiap kita habis sholat. Nggak pernah telat. Masya Allah. Nah, ternyata kan hasilnya hari ini. Hari ini ya. Luar biasa. Aku seneng banget loh dapat kabar kamu punya anak dari hasil semua proses indahmu gitu. Masya Allah. Jadi teman-teman semua yang pengen ngerasain bareng-bareng rilis, karena gini, kalau langsung Quantum Jam nggak bisa juga kalau nggak dirilis, karena kan wadahnya masih penuh. Kadang kan ini kelimpahannya mau masuk gimana, orang wadahnya penuh. Makanya kadang-kadang saya ada baca itu, saya sudah 1 bulan, kok nggak gol-gol ya. Berarti kan ada sesuatu yang salah. Iya, ada yang belum kamu lakukan gitu loh. Rilis dulu sayang, rilis dulu, sadar nafas, urutannya tuh sadar nafas syukur dulu, untuk kamu tahu siapakah dirimu, kamu menyadari. Lalu kamu rilis dulu tuh, belief, dogma, lapisan endapan emosinya dirilis dulu, dilepasin dulu. Apa yang dilepasin? 3 lapis tuh, emosi, keinginan, ego. Ini berdasarkan apa Teh Feby? Aku kebetulan di bulan April lalu, aku ikut kelasnya Hildoskin Sedona Method, online fasilitator Sedona Method. Jadi aku ikut kelas, aku nggak ketemu langsung, tapi online. Aku online, lalu aku juga ikut retreat-nya. Retreat Sedona Method yang langsung Hildoskin sendiri yang ngajar. Hildoskinnya di Amerika, akunya di sini. Kelasnya dimulai jam 10 malam sampai jam 3 subuh. Mataku belel. Pagi-pagi. Karena di sana dia siang gitu loh, kan Amerika. Di sini mulainya jam segitu. Dan itu 7 hari teman-teman. Bayangin. Kebayang nggak? Itu proses. Itu indah sekali gitu. Jadi begitu banyak rangkuman cerita dari mulai guru filsafat aku yang 16 tahun itu, Desa Michael ya, menceritakan indah sekali tentang kehidupan ini. Lalu ada aku sangat menyukai Albert Einstein dengan hukum relativitasnya. Jadi Quantum Jam pertama kali aku dapat tuh dari ceritanya Albert Einstein di hukum relativitas. Albert Einstein bilang seperti ini, everything is energy. Segalanya itu energi. Bener. Samakan aja energi kamu, frekuensinya dengan energi goal kamu. Nggak akan bisa kamu nggak dapetin apa yang kamu mau jika frekuensinya sama. Ini gitu. Menarik Teh. Saya masih ingat pelajaran SMP itu pernah diberikan ke saya. Kalau nggak salah ya Albert juga yang punya itu kan. Albert Einstein. Hukum kohesi. Hukum tarik-menarik. Ketika kita naruh jagung sama beras di nampan kita gini pasti ngumpul kan? Ya, termasuk kita sadar. Berarti ini saya ketemu Teh Feby dan teman-teman yang lain ini termasuk frekuensi sama. Ini hukum kohesi sebenarnya tanpa kita sadari sebenarnya. Nah, berarti kan akhirnya membentuk sebuah circle dan circle ini sehat. Itu akan mempengaruhi masa depanmu. Betul. Masa depanmu tergantung circle-mu sebenarnya. Betul. Bener nggak? Betul banget. Ada istilah kalau kamu berteman sama tukang minyak wangi, kamunya ikut wangi. Nah, itu pepatah. Iya kan? Kita bilang kan. Istilahnya kayak gitu. Kenapa? Karena vibrasi itu menular. Menular ya. Di antara teman kita tuh vibrasi itu menular.